Salam dalam damai Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya, Andreas Triwinarto. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk merenungkan makna hidup kita di dalam Kristus. Semoga renungan singkat yang saya bagikan ini bermanfaat bagi Anda semuanya. Amin. Pertanyaan-pertanyaan seputar eksistensi dan jati diri seringkali menyeruak ke dalam perenungan-perenungan kita sebagai manusia. Sewaktu kita merenungkan tentang jati diri dan eksistensi kita, maka mau tidak mau hal itu akan membawa kepada perenungan yang lebih mendalam lagi, terutama mengenai Sang Ilahi sebagai kausa prima atau penyebab pertama atas semua yang ada dan terjadi di dalam hidup kita. Peristiwa-peristiwa kelahiran, pernikahan, dan kematian seseorang merupakan misteri Sang Ilahi. Sewaktu seseorang dilahirkan, dia tidak dapat mengontrol dan memilih jenis kelamin, ras, dan orang tua yang seperti apa nantinya. Walau demikian, hingga saat ini sudah banyak sekali teknologi yang mampu memprediksi, bahkan menentukan jenis kelamin janin yang akan bertumbuh di dalam rahim sang ibu. Namun, bagaimana jika tiba-tiba sang janin itu kemudian meninggal di dalam kandungan? Persentase kematian janin hanya bisa diperkecil dengan teknologi kedokteran tertentu. Namun selebihnya, hal itu adalah rahasia Allah. Pernikahan pun merupakan misteri Allah, karena seseorang tidak mengetahui secara pasti dengan siapakah dia akan berpacaran, kemudian menikah, dan membentuk sebuah keluarga baru. Berapa anak yang akan mereka miliki dan akan menjadi apa anak-anak mereka kelak? Kematian seseorang juga merupakan misteri, karena tak seorang pun yang mengetahui dengan pasti kapan ia akan menghadap Sang Khalik. Jika ada satu pertanyaan sederhana, berapakah usia hidup maksimal seseorang selama di bumi ini? Saat ini, usia hidup manusia normal, artinya tanpa kecelakaan atau sakit penyakit tertentu, akan mencapai sekitar 75 sampai 80 tahun. Walaupun saat ini usia manusia yang tertua di bumi adalah 105 tahun. Para ilmuwan di Amerika sedang berlomba-lomba untuk membuat suatu makanan dan nutrisi tertentu yang akan membuat manusia tetap awet muda. Namun demikian, seawet mudanya seseorang, jika ia mengalami kecelakaan atau kejadian lain yang membuatnya meninggal, maka hal itu adalah hal yang tak dapat ia hindari. Ada orang-orang yang masih muda namun sudah meninggal. Bahkan anak kecil pun tak dapat menghindari kematian ini. Kematian adalah hal yang pasti, namun kita tidak akan mengetahui kapan dan waktunya kematian itu tiba. Pada sisi lain, kita tidak tahu mengapa kita dilahirkan di dunia ini. Mengapa kita dilahirkan masuk dalam golongan ras tertentu?
Mengapa kita berada dalam keluarga yang utuh atau broken? Mengapa kita berada di tempat tertentu? Mengapa kita menikah dengan seseorang yang di luar dugaan kita? Dan mengapa kita bekerja di suatu tempat, namun tidak di tempat lain? Masih banyak pertanyaan lainnya yang sering muncul dalam pikiran kita. Jika kita tidak dapat menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kehidupan itu, maka hal itu akan membawa kepada keterasingan dan depresi. Namun, jika kita melihat hal itu dari sudut pandang spiritual, maka hal itu akan membuat kita terkagum-kagum akan misteri ilahi. Kekaguman atas misteri ilahi inilah yang membuat kita terus bergulat dengan banyak hal, berproses, dan akhirnya mengambil makna atas semuanya itu dari sudut pandang Allah. Hal ini kita sebut sebagai penyelenggaraan ilahi, di mana Allah lah yang membimbing kita melalui banyak hal dan peristiwa, seringkali melalui hal-hal yang remeh dan tak terduga. Tangan Allah yang penuh kasih inilah yang sering membuat kita terpukau akan karya-karyanya. Allah yang adalah kasih itu selalu memberikan rancangan terbaiknya bagi kita, selama kita bersedia menjalani rancangan itu bersama dengan Dia. Dan sewaktu kita tidak berjalan menurut kehendak kita sendiri, sebenarnya hanya satu yang perlu selama kita hidup di dunia ini, yaitu bersama dengan Kristus. Selama kita hidup bersama Kristus, maka kita tidak akan kehilangan kasih dan damai sejahtera ilahi. Justru damai sejahtera itu terpancar melalui hidup kita. Kita ada di dunia ini karena kasih Allah. Allah yang mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita. Kristus ada di dalamku dan aku ada di dalam Dia. Kristus sangatlah baik, karena Dialah yang memilih kita menjadi anak-anak Allah, serta mengangkat kita menjadi rekan kerjanya. Ini adalah suatu kehormatan besar bagi kita yang menyadari hal ini. Dunia dan segala isinya tidak akan dapat memberikan kelegaan dan kedamaian hidup yang sejati. Dunia ini tidak dapat mengisi kekosongan hidup manusia. Hanya Kristuslah yang mampu melakukan hal itu. Namun, hal itu tidak berlaku jika kita terus berjalan menurut kehendak kita sendiri, sementara kita berada dalam dunia ini. Karena kita akan terjebak, tersesat, dan terhilang dalam banyaknya dosa. Jalan dunia ini selalu identik dengan jebakan-jebakan si jahat. Iblis akan terus-menerus memasang jebakan-jebakannya agar kita tersesat dan makin menjauh dari Allah. Hidup dalam dosa serta kenikmatan dunia yang hanya sesaat ini. Kita perlu belajar mengamati kejadian-kejadian yang sudah berlalu, serta pemikiran-pemikiran, fantasi-fantasi yang muncul dalam pikiran kita. Apakah semuanya itu membawa kita kepada kekudusan atau sebaliknya, kepada jalan yang penuh dosa? Jika seseorang terus-menerus berkubang dalam dosa dan tidak segera bertobat kepada jalan Tuhan, maka
jiwanya akan menuju kepada kebinasaan. Sebaliknya, jika ia terus hidup kudus dan menyatu kepada Tuhan, maka ia akan hidup. Tuhan tidak dapat memaksa seseorang karena kehendak bebasnya yang menentukan apakah orang itu akan menyatu dengan Tuhan atau tidak. Di dalam hidup kita ini, kita harus bersikap bijak agar selamat di dunia maupun di dunia yang akan datang, karena semuanya terbuka sewaktu kita menghadap kepada tahta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan seluruh isi pikiran, niat hati, dan perilaku kita selama kita hidup di dunia yang fana ini. Jadi apapun kondisi manusia, baik miskin atau kaya, baik bahagia atau sedih, semuanya tetap harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Jika kita menyadari hal ini, pastilah akan membuat kita sungguh berhati-hati dan bijaksana dalam menyikapi semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Memandang segala sesuatu dalam hidup kita dari sudut pandang positif dan ilahi adalah bekal kita untuk menghadap kepada tahta pengadilan Kristus itu. Rasul Paulus menuliskan bahwa sewaktu meninggal, semua orang percaya harus menghadap kepada tahta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya selama mereka hidup di dunia ini. Dapatkah kita membayangkan situasi itu? Seperti menghadap kepada hakim penuntut di pengadilan. Sang hakim akan memperhitungkan segala kesalahan kita. Marilah kita dengan penuh kesadaran membayangkan seolah-olah Tuhan sedang memperhitungkan segala perbuatan kita selama hidup di dunia ini, karena segala sesuatunya akan dibuka dan ditunjukkannya kepada kita. Para malaikat menjadi saksi akan hal itu, karena para malaikat Allah melihat semuanya sewaktu kita masih hidup di bumi ini. Mereka adalah makhluk surgawi, makhluk terang yang mengamati dan mencatat semua perilaku kita, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Mereka tidak bisa berbohong, karena mereka adalah utusan-utusannya Allah dalam mendampingi perjalanan hidup kita ini. Semua perilaku yang terlihat di dunia ini maupun yang tersembunyi di dalam pikiran dan hati kita, semuanya terlihat dengan sangat jelas. Apakah kita tidak malu? Apakah kita tidak terheran-heran? Kita masih menganggap remeh tahta pengadilan Kristus itu. Sampai saat ini, hari Tuhan memang belum terjadi, tapi pertanyaannya adalah, apakah kita mengetahui waktu hidup kita? Jika kita sangat menyadari hal ini, maka selama kita hidup menumpang di dunia ini, kita sudah harus meneliti segala pikiran, isi hati, dan perilaku kita agar sesuai dengan perintah-perintah Kristus. Dalam hidup ini, pilihannya hanyalah dua, yaitu hidup seenaknya sendiri, terus bergubang dalam dosa, terus diikat dan diperbudak oleh iblis dan dosa, dan akhirnya terpisah dengan Allah selamanya. Atau hidup menyangkal tabiat manusia lama dan dosa, terus-menerus hidup dalam pertobatan dan masuk dalam budaya kerajaan Allah dan menyatu dengan Allah untuk selamanya. Kita memilih pilihan kedua, sebenarnya kita sedang hidup di sorga selama kita menumpang di dunia ini. Karena orang yang terus-menerus hidup dalam budaya kerajaan Allah, batinnya akan penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan penuh dengan karunia dan buah roh. Jika orang memilih pilihan yang pertama, batinnya akan terasa kering, hampa, dan akhirnya memilih jalan dunia ini, yaitu gemerlapan dunia. Kerakusan, pemuasan nafsu, kehormatan, dan kenikmatan hidup yang semu, yang tanpa ia sadari ujungnya menuju kepada maut.
karena dia sedang menutup pintu batin yang sebenarnya hanya Allah sendiri yang dapat mengisinya. Agar kita dapat hidup dalam budaya kerajaan Allah, maka kita harus belajar jeli untuk membedakan manakah yang merupakan hal-hal yang membawa mendekat kepada Allah dan mana yang membuat kita menjauh dari Allah. Inilah arti dari berjaga-jaga. Di dalam Injil Markus 13 ayat 33, Tuhan berkata, "Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba." Berjaga-jaga artinya berada dalam keadaan sepenuh-penuhnya hadir di mana kita berada. Sama seperti seorang ibu yang sepenuh-penuhnya hadir pada suara yang paling kecil dari anak bayinya yang sedang diletakkan dalam box bayi. Meskipun pada saat yang sama dia berbicara dalam telepon atau sedang membersihkan lantai dengan vacuum cleaner yang bising suaranya. Dalam kaitannya dengan kondisi rohani kita, berjaga-jaga artinya sadar, memusatkan perhatian kepada Allah. Ini adalah suatu cara hidup yang terus-menerus terfokus kepada Allah. Cara hidup ini hadir pada saat kita berbicara, membaca, melihat, atau menyelidiki sesuatu. Setiap waktu, setiap saat, kita selalu mengingat Allah dalam kesibukan kita sehari-hari. Dengan keberjaga-jagaan itu, maka kita menutup segala jalan bagi pikiran atau angan-angan iblisiah yang akan masuk menyerbu hati kita, sehingga memampukan pikiran untuk memusatkan pada satu saja yang perlu, yaitu Kristus sendiri. Hal ini seperti Maria yang telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Sewaktu kita dalam kondisi berjaga-jaga ini, maka Allah berkenan datang kepada kita. Jika dalam proses berjaga-jaga itu, pikiran menjumpai pencuri, artinya pikiran-pikiran iblisiah, khayalan-khayalan palsu yang berusaha untuk menerobos masuk, maka kita harus segera menyeru nama Yesus dengan berkata, "Tuhan Yesus, kasihanilah aku." Sesudah setiap pemikiran diusir keluar dari jiwa kita dengan mengingat nama Yesus itu, maka kita baru bisa berdiri di pintu hati kita dan bisa memperhatikan secara seksama segala sesuatu yang masuk atau yang keluar dari sana. Juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, dalam Injil Matius 6 ayat 6 mengatakan, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi." Kamar jiwa kita adalah tubuh, dan pintu itu adalah 5 panca indera ragawi. Jiwa masuk ke dalam kamar jika pikiran tidak mengembara ke sana kemari memikirkan hal-hal duniawi, tapi tetap tinggal dalam hati kita. Indra-indra ragawi kita ditutup dan akan tetap tinggal demikian jika kita tidak mengizinkan untuk melekat kepada hal-hal lahiriah dan yang tampak mata. Dengan jalan inilah, maka pikiran kita bebas dari kemelekatan pada semua hal-hal duniawi. Kita harus membunyikan trompet panggilan untuk menjaga semua alat indera kita dari segala dosa yang mungkin masuk ke dalamnya. Si musuh sedang berdiri dan sedang memperhatikan siang dan malam. Langsung menatap pada mata kita untuk mendeteksi jalan masuk yang mana dari indera kita yang akan terbuka baginya untuk masuk. Sekali dia telah masuk melalui salah satu indera kita karena lengah, maka anjing jahat yang tak tahu malu ini lebih jauh akan menyerang kita dengan anak-anak panahnya. Kita juga harus berjuang untuk melindungi indera-indera kita, karena
Karena melalui mata yang selalu ingin tahu saja yang membuat kita jatuh ke dalam dosa keinginan dan melakukan percabulan dan perzinahan dalam hati. Sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan kita dalam Matius 5 ayat 28. Tuhan berkata, "Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya." Ada juga percabulan dan perzinahan dari indera pendengaran, indera penciuman, indera pencecapan, indera sentuhan, dan semua indera secara bersama-sama. Maka dari itu, marilah kita menjaga mata, telinga, lidah yang menggelinjang ke sana kemari. Jika kita terus-menerus terdorong oleh pemuasan dan kenikmatan tubuh kita, sebenarnya kita telah menjadi budak nafsu dan dosa. Kita harus secara aktif mengintrospeksi satu persatu pikiran-pikiran kita dengan bertanya, apakah engkau di pihak Kristus atau di pihak musuh? Jika hal itu adalah di pihak Kristus, maka hal itu akan memunculkan keteduhan di dalam hati kita. Musuh kita adalah iblis. Dia tidak akan pernah berhenti melemparkan semua yang ditemukannya dalam rumah hati kita dan mencurahkan segala macam kenajisan atasnya. Maka tugas kita adalah melemparkan keluar lagi hal-hal najis itu. Jika kita tidak melakukan hal itu, maka rumah hati kita akan dipenuhi dengan segala kenajisan dan kita tidak dapat masuk lagi ke dalamnya. Kita harus senantiasa menjaga kasih karunia Kristus yang sudah ada di dalam hati kita. Kita harus menghempaskan segala pikiran-pikiran penuh nafsu dan kejahatan ke tanah dan meremukkannya pada batu karang, yaitu Kristus sendiri. Jika pemikiran-pemikiran ini tumbuh makin kuat karena kita memberikan persetujuan atasnya, maka kita tidak akan dapat menguasainya lagi dan membutuhkan kerja keras untuk membuang semuanya itu. Berapa kali dalam hidup kita, sewaktu dosa telah sedemikian menguasai hidup kita dan memaksa kita untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak kita inginkan, kita sering berargumen, tindakan itu terjadi dengan sendirinya. Kesadaran ini sering muncul dalam pikiran-pikiran kita dan seringkali kita tidak berdaya untuk menghadapi semuanya itu. Solusi untuk hal ini adalah segera berlari kepada Kristus. Tak harus berlama-lama berkubang dalam dosa itu. Jangan juga menjadi putus asa karena berulang kali jatuh dalam dosa dan akhirnya menyerah kepada dosa itu. Keputusasaan itu bukanlah dari Allah, melainkan dari iblis. Berlari kepada Kristus artinya bertobat. Bertobat ini berbalik arah. Yang tadinya melihat dosa, kesenangan dunia, dan nafsu-nafsu kita sendiri, sekarang melihat Kristus dan kehendak-Nya bagi hidup kita. Proses jatuh bangun adalah hal yang sangat wajar. Yang penting adalah jangan sampai kita merasa putus asa terhadap diri kita sendiri. Jangan berkata bahwa kita telah banyak sekali berbuat dosa. Oleh karenanya, kita merasa tidak cukup berani untuk datang kepada Allah. Tuhan mengatakan bahwa Dia yang datang kepadaku tidak akan kutolak. Mari kita dengan berani dan mempercayai Tuhan yang murni itu
datang kepadanya, agar kita juga dimurnikan olehnya. Jika kita ingin mencapai pertobatan yang benar, maka mari kita menunjukkan dengan perbuatan-perbuatan kita. Jika kita jatuh ke dalam kesombongan dan keangkuhan, belajarlah untuk menjadi rendah hati dengan tidak membicarakan dan melakukan hal-hal yang membuat kita sombong. Jika kita selalu membangga-banggakan dan membicarakan betapa rendah hatinya kita, maka kita adalah pribadi yang sombong. Jika kita jatuh dalam kemabukan dan pesta pora, maka belajarlah untuk memiliki batin yang senyap. Jika dalam kenajisan, maka belajarlah untuk menjadi murni dalam motivasi dan tindakan-tindakan kita. Rasul Petrus mengatakan, "Berbaliklah dari kejahatan dan lakukanlah kebaikan." Tuhan kita sangatlah mengasihi orang berdosa yang bertobat dan dengan penuh belas asih merangkul di dadanya. Tuhan bertanya, "Kemana saja engkau selama ini, anakku? Aku telah lama menunggumu." Tuhan kita memanggil semua orang untuk datang kepada dirinya dengan suara Injil, dan suaranya terdengar di seluruh dunia, yaitu, "Datanglah kepadaku, dombaku, aku telah menciptakanmu dan aku mengasihimu. Cinta kasihku kepadamu telah membawaku ke bumi, dan aku menanggung derita atas segala sesuatu demi keselamatanmu, dan aku ingin engkau semua mengenal kasihku." Dan kalian akan berkata seperti para rasul di Gunung Tabor, "Tuhan adalah baik bagi kami untuk bersama Engkau." Tuhan kita yang sangat penuh kasih ilahi kepada kita semua anak-anaknya, merindukan suatu hubungan yang sangat dekat dan harmonis. Hasil dari hubungan ini akan terpancar kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan kita adalah kasih semata, dan kita harus selalu mengingat hal ini sewaktu kita jatuh ke dalam dosa. Dengan pengakuan yang tulus dan komitmen untuk tidak mengulang dosa yang sama, maka lama-kelamaan kita akan menjadi semakin sempurna di dalam kekudusan. Kita harus mengisi pikiran kita dengan pikiran-pikiran Kristusiah. Tuhan berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, namun dari setiap perkataan Allah. Perkataan Kristus menjadi landasan kita bersikap terhadap kenyataan hidup ini, serta bertingkah laku terhadap orang-orang lain. Hidup kita harus dibangun di atas perkataan Kristus, sehingga sewaktu ada godaan dan goncangan dalam hidup kita, kita akan tetap berdiri dengan kokoh. Masalah-masalah dan serangan setan yang bertubi-tubi hanya dapat kita hadapi bersama dengan Kristus. Kita harus belajar melihat bahwa melalui masalah-masalah itu, kita justru merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, mengambil tanggung jawab dan memilih dengan penuh kesadaran untuk melibatkan Tuhan dalam menangani masalah-masalah hidup dan dosa kita adalah hal yang sangat tepat untuk dilakukan. Tuhan sungguh menghargai sikap sinergi ini, sehingga kita boleh merasakan hubungan yang hidup bersama dengan Sang Khalik. Dengan melibatkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita, maka batin kita akan hidup dan kita akan menang atas dosa. Dari uraian di atas sekarang, kita dapat menarik kesimpulan bahwa yang pertama, kita tidak dapat memilih eksistensi
atau keberadaan diri kita di bumi ini, misteri dan penyelenggaraan ilahilah yang dapat memecahkan persoalan itu. Yang kedua, hanya Kristus yang dapat mengisi kekosongan eksistensi kita. Yang ketiga, dalam usaha mengisi eksistensi kita harus jeli dalam mengamati jebakan-jebakan setan sehingga jalan kita tidak tersesat. Meneliti pikiran-pikiran kita, apakah hal itu membawa kepada perintah-perintah Kristus atau sebaliknya, karena semuanya itu akan kita pertanggungjawabkan di depan tahta pengadilan Kristus kelak. Yang keempat, jika jatuh dalam dosa, janganlah berlama-lama menikmati dosa itu, namun segera berlarilah kepada pertobatan yang sejati. Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih dan selalu menunggu kita dengan tangan terbuka. Jika kita meresponi kasih-Nya itu, maka kita akan selalu menaati apa yang menjadi wejangan-wejangan dan perintah Kristus itu dan menyimpannya dalam hati kita. Jika kita bersedia bersinergi bersama Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk mengalahkan dosa-dosa kita dan mengambil suatu jalan kekudusan di dalam Kristus. Inilah kehidupan yang sebenarnya itu. Mari mulai sekarang kita menghidupkan kesadaran spiritual kita dengan cara melakukan langkah-langkah praktis yang sudah diuraikan di atas. Berjaga-jaga, menghidupi pertobatan yang sejati, hidup di dalam kasih Kristus, serta bersinergi bersama dengan Kristus. Semuanya itu akan membuat hidup kita semakin bermakna dan kita akan merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Amin. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Baik dan penuh pengasihan, aku mengakui semua dosa-dosaku yang telah kulakukan setiap hari dalam hidupku, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatanku, baik dalam tubuh maupun dalam jiwa. Aku sungguh-sungguh menyesal bahwa aku sampai mendukakan hati-Mu, dan dengan kesungguhan yang mendalam aku bertobat. Dengan air mata dan dengan rendah hati, aku mohon kepadamu ya Tuhan, dengan belas kasihan-Mu, ampunilah semua pelanggaranku di masa lalu, dan lepaskanlah aku dari semuanya itu. Aku bertekad bulat dengan bantuan rahmat-Mu untuk memperbaiki jalan hidupku dan untuk tak berdosa lagi, agar aku boleh berjalan dalam jalan kesalehan dan mempersembahkan kemuliaan dan pujian bagi nama Allah Tritunggal Maha Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bakarlah hatiku dengan kasih di dalam-Mu, sehingga dalam nyalanya aku boleh mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, dengan pikiranku, dan dengan segenap jiwaku, serta segenap kekuatanku, dan mengasihi sesamaku seperti aku mengasihi diriku sendiri, sehingga dengan mematuhi perintah-perintah-Mu, aku dapat memuliakan-Mu, Sang Pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna. Ya Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah aku, bawalah aku ke dalam isi hati-Mu, sehingga aku boleh hidup di dalam Engkau dan Engkau di dalam aku. Amin.